Shalom saudara, ini lanjutan dari apa yang saya sudah sampaikan pada bagian yang pertama tentang pernikahan. Memang judulnya agak sedikit heboh karena dia bicara tentang darurat pernikahan di Indonesia. Karena faktanya kita menemukan saudara angka perceraian di Indonesia semakin naik. Di Amerika Serikat saudara disurvei bahwa 80% dari pasangan yang berumur 20-30 tahun yang mengatakan mereka bercerai itu penyebab utamanya adalah masalah keuangan. Ya, masalah cian, fulus, hepeng, health, money. Di Indonesia menurut sebuah survei selingkuh itu penyebab nomor 2 perceraian di Indonesia. Nomor satunya apa? Masalah ekonomi. Indonesia juga saudara pada masa pandemi ternyata angka perceraiannya meningkat secara signifikan. Itu pasti juga disebabkan oleh karena faktor ekonomi. Saudara, kalau kita menemukan dalam U-shape ya curve of marital happiness, maka kita menemukan ada satu masa yang disebut dengan masa kurva yang menurun, jadi kayak huruf U. Ini saya sudah singgung pada bagian yang pertama. Karena ternyata salah satunya adalah financial burdens, ya, beban keuangan. Saudara, apakah memang pernikahan itu harus berakhir dengan yang namanya perceraian? Sampai di sini saya menemukan saudara bahwa ada satu rebound, ya, memang bisa jadi namanya pembubaran di sini, perceraian. Ya, tetapi kalau ini bisa diatasi, ya, sampai di level dasar pernikahan kita bilang ya, mentok di bawah, itu bisa rebound, saya pakai istilah rebound, bisa naik ke atas. Sehingga akhirnya betul-betul pasangan suami istri ini bisa mengalami cinta yang sejati, yang kita percaya itu cinta dalam Kristus Yesus, kasih dalam Kristus Yesus. Nah, saya selalu memberikan gambaran ini, ada fase-fase dalam pernikahan. Kalau tadi sebut saudara ada yang namanya fase cinta romantis, ini honeymoon ya, tapi ternyata masuk dalam fase yang disebut dengan fase kekecewaan dan tertekan, karena ternyata ada masalah-masalah. Ya, pada bagian yang pertama saya singgung saudara, salah satunya adalah masalah bahasa kasih, bahasa cinta yang berbeda. Jadi caranya gimana saudara? Harus belajar, harus ada semacam awareness, kesadaran bahwa kita harus belajar. Sebagai suami dan istri, sebelum orang menikah, belajarnya ada yang disebut dengan bimbingan pranikah, BPN. Tetapi setelah masuk dalam pernikahan, suami istri itu harus belajar di kaki Tuhan. Belajar dari Tuhan. Untuk apa? Bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Sehingga terjadi namanya perubahan. Dan akhirnya mengalami cinta sejati. Ada seorang yang mengatakan, marriage is a school of learning. Miles Monroe mengatakan bahwa pernikahan itu sebuah sekolah dari pembelajaran. Ya, jadi artinya dalam pernikahan itu kita belajar. Ya, jadi marriage itu ada school of life and love. Nah, pertanyaannya apa yang harus dipelajari suami dan istri dalam membangun pernikahan yang bahagia? Sebuah riset mengatakan bahwa pasangan yang bahagia itu dalam hal berkomunikasi. Jadi sebenarnya kalau tadi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa orang itu bercerai, bubar dalam pernikahan karena masalah uang, itu karena sebenarnya komunikasinya udah nggak jalan, ya. Jadi uang itu atau masalah ekonomi cuma triggernya saja. Tapi kalau masalah ekonomi yang sudah tidak jalan, mau masalah apapun jadi masalah, ya. Sudah disurvei kok bahwa keberhasilan pernikahan lebih berkaitan dengan kecakapan berkomunikasi daripada dengan jumlah uang atau faktor-faktor lain sebelum pasangan menikah. Jadi bukan karena masalah ekonomi sebenarnya, tapi karena komunikasi yang tidak jalan, nggak nyambung komunikasinya. Ya, nah saudara, dalam prinsip komunikasi saya singgung bahwa dalam komunikasi adalah berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Itu sebabnya kita harus punya yang namanya cinta, kasih, agape. Ya, karena kasih agape itu kasih yang mementingkan orang lain, mementingkan pasangan kita lebih utama. Ya, kalau kita ngomong tentang komunikasi pasti masalah, pasti ada problem. Saya suka mengatakan pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Kenapa? Karena yang satu laki-laki, satu perempuan. Kalau masing-masing berkaca, yang namanya perempuan selalu merasa lebih gemuk. Orang Manado bilang merasa lebih gede. Kalau laki-laki merasa jadi macho. Ya, six pack pada one pack. Macho, mantan copet. Ya, yang namanya perempuan kalau lihat warna itu mendetil. Ya, oh, wih. Ya, kalau laki-laki, ya, saya ingat dulu, saya waktu masih single belum menikah, nggak penting buat saya matching apa enggak. Saya pernah pelayanan kos kaki yang satu warnanya lain dengan yang lain, ya, satu coklat satu hitam, nggak ada masalah buat saya. Tapi ketika saya sudah menikah,
Istri saya Gina itu ngedandanin, ya pokoknya saya mau pelayanan itu disiapin mesti warna yang matching, yang pas, yang pokoknya ya, yang harmonis gitu ya. Nah itu wanita ya. Kalau lemari pakaian juga gitu, wanita aduh banyak banget gitu ya, kayak koleksi. Kalau laki-laki cukup satu baju aja gitu ya. Nggak, belum lagi kalau misalnya mau pergi, wah kalau mau pergi yang namanya laki-laki itu ya, suami itu waduh ya cuek-cuek aja. Karena kenapa? Karena laki-laki selesai gitu ya. Di sebuah survei mengatakan begini bahwa para pria menurut para wanita ditanyain, kira-kira masalahnya apa tuh para pria? Ini para wanita yang tanya, istri-istri yang tanya. Katanya para pria itu tidak sensitif ya. Karena memang cenderung yang namanya laki-laki itu dengan logika, kalau wanita itu cenderung kepada perasaan ya, main dengan feeling gitu ya. Nah kaum pria katanya menurut para wanita, para istri tidak membagi pekerjaan rumah dengan adil, apalagi kalau seorang istri bekerja. Waduh, ngurus pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, ngurusin soal udah segala macam ya. Dan katanya kaum pria takut lepas kendali, jadi suka jaim gitu ya, nggak ada masalah nggak mau cerita ya, nggak takut ya tadi tuh ya, image-nya turun. Dan kaum pria tidak memperhatikan ucapan orang. Jadi kalau isi cerita itu kan, wanita itu kan kalau cerita tuh banyak detail ya. Kami itu laki-laki kalau dengar cerita tuh maunya global aja udah dah. Yang penting gimana way out-nya gitu ya. Nah gimana nih menurut para pria, para suami, para wanita? Nyata pria-pria tanya, bagaimana nih para wanita? Menurut para pria, kaum wanita seringkali menyangkali kekuatan mereka yang sesungguhnya. Jadi wanita itu katanya suka merasa apa ya, ya itu sebenarnya wanita itu begitu karena pengen diperhatiin sebenarnya ya, nggak berarti yang lemah, padahal sebenarnya wanita itu lain ya. Kapan kita bahas lebih dalam lagi soal ini. Dan wanita terlalu emosional gitu. Jadi kalau menurut survei ya, kalau wanita itu sakit ya, nggak, itu sebenarnya bukan soal masalah fisik, itu masalah emosinya banyak gitu ya. Kalau sering disayang-sayang ya, nggak sering ini ya, itu jarang sakit katanya gitu ya. Dan wanita katanya menurut kaum pria terlalu banyak bicara. Dan memang betul ya kan, kalau namanya wanita itu bicara 21.000 kata sehari rata-rata. Kalau wanita 21.000 kata, kalau pria cuma 6.100 kata. Jadi nggak sampai sepertiganya, bisa bayangkan ya. Nah jadi masalah soal berbicara aja. Dan kaum wanita tidak dapat merasakan tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah banyak suami-suami merasa tekanannya begitu berat, masalah yang begitu banyak itu membuat suami-suami merasa aduh ya istriku ya kayak nggak ngerti masalahku ya gitu ya. Nah ini masalah-masalah yang harus dipelajari ya. Tapi yang menarik adalah kalimatnya Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan, walaupun saya telah riset tentang masalah kejiwaan wanita selama 30 tahun, saya tetap tidak dapat menjawab pertanyaan utama dari apa yang sebenarnya seorang wanita inginkan. Ya, Profesor Sigmund Freud aja seorang psikolog besar nggak ngerti tentang wanita. Ini penghiburan buat kita semua ya. Padahal sebenarnya wanita tuh kepengennya voucher belanja ya gitu. Masalah suami dan istri itu terjadi ketika manusia berdosa. Komunikasi sudah rusak. Ya, Hawa ya disalahin sama Adam. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Si Hawa menyalahkan si ular gitu. Pokoknya selalu ada yang namanya apa sih ya, melindungi ego, defense mechanism ya. Kalau defense mechanism tuh bahasa lainnya sebenarnya tuh mempertahankan ego. Nah ini akibat dosa ya. Suami istri mencari kepentingan sendiri atau memperhatikan kepentingan dirinya lebih daripada yang lain, sehingga apa yang terjadi dalam pernikahan rusaknya karena apa? Karena BEJ. Ya, ada masalah, langsung blaming pasangannya, excuse ya, cari pembenaran dan menghakimi. BEJ gitu. Ini membuat pernikahan bubar. Jadi bukan masalah karena nggak bisa bayar rumah kontrakan. Saya sudah ketemu dan kami pun juga dalam pernikahan menemukan juga masalah-masalah dalam pernikahan. Tetapi kalau kami belajar untuk apa? Memahami pasangan, belajar berkomunikasi ya. Caranya bagaimana? Tadi tuh seperti tadi kita temukan, jangan dimentingkan aku. Kayak laki kasih agape itu kasih mementingkan orang lain.
kasih yang mementingkan istri, kasih yang lebih mementingkan suami. Makanya kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, saudara, nah sudah lihat ini gambarnya. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, akunya, gitu, egonya, selfnya, dirinya, Kristus di luar. Setelah terima Tuhan Yesus, kita harus menjadikan a Christ-centered life. Kristus yang harus bertakhta, selfnya turun, gitu. Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus, ini bisa terjadi. Makanya ada big question mark. Karena tetap orang itu mungkin percaya Yesus. Ya, Yesus sudah ada dalam hidupnya. Tetapi Kristus tidak bertakhta. Hidupnya apa? Jadi a self-centered life. Sama seperti sebelum bertobat. Makanya kita menemukan pernikahan Kristen bisa bubar. Kenapa? Karena suami dan istri sudah belajar. Untuk apa? Merendahkan hatinya. Ya, menjadikan Kristus yang bertakhta di hatinya. Saya setuju dengan ungkapan ini, saudara. Marriage is a lifelong course in learning to be unselfish. Pernikahan itu sebuah pembelajaran jangka panjang. Ya, di dalam mempelajari hubungan dengan pasangan kita, supaya kita jangan menjadi orang yang mementingkan diri. Saya berdoa, saudara, supaya Kristus yang bertakhta di hati kita, sehingga Kristus yang dipermuliakan dalam pernikahan kita. Amin. Tuhan memberkati.